Halo semuanya, kembali lagi dengan yang namanya metode penelitian. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang namanya kesalahan akademik dalam melakukan riset. Oke, ada tiga jenis kesalahan akademik. Jadi kalau pengen lihat lebih jauh, ada di referensi yang di bawah, gitu ya. Jadi pertama yang paling populer dan digembor-gemborkan di Indonesia adalah plagiarisme, atau menggunakan ulang ide dan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak. Jadi seakan-akan itu adalah karya kita sendiri. Padahal mungkin kita mengambil dari orang lain. Nah, yang kedua, yang tidak kalah penting adalah falsifikasi atau pemalsuan data dan hasil. Jadi misalkan datanya harusnya bilangnya A, tapi karena kita pengennya ke B, maka kita ganti datanya. Itu falsifikasi. Ketiga adalah yang namanya fabrikasi atau pembuatan data dan hasil secara mengada-ngada. Jadi misalkan kita pengen ada temuan A, maka kita bikin data pura-pura yang mendukung A tersebut. Walaupun sebenarnya data tersebut tidak ada. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, dari plagiarisme. Kalau menurut Maurer, ya, referensinya bisa dilihat lagi di bawah, itu ada 4 jenis plagiarisme. Ada accidental. Jadi accidental ini terjadi ketika orang tidak diajarin tentang plagiarisme dan dia melakukan plagiarisme. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari satu sisi mungkin masih oke ya, karena dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Tapi tetap itu hitungannya plagiarisme. Kedua, unintentional plagiarisme. Jadi mereka udah diajarin tentang plagiarisme, tapi mereka nggak sengaja. Yang ketiga adalah intensional, di mana mereka sudah ngerti plagiarisme dan mereka sengaja melakukannya. Yang terakhir adalah self-plagiarisme, yaitu plagiarisme pada karya-karya sendiri. Misalkan nih, kita publikasi paper jurnal berkali-kali, ya. Kita punya topik yang sama, paper yang sama, tapi kita publish di 3 jurnal. Nah, itu nggak boleh. Itu self-plagiarism. Tentu ini uh, berlaku hanya untuk kasus-kasus tertentu ya. Jadi, di beberapa hal, self-plagiarism itu sebenarnya masih diperbolehkan. Jadi, contoh misalkan ya, contoh misalkan, em, anggaplah kita publikasi tesis. Tesis kan biasanya terdiri dari paper-paper yang sudah kita publish sebelumnya, gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Kita ambil konten dari paper-paper yang kita publish sebelumnya, kita letakkan di kita, itu nggak masalah. Tapi kenapa dia jadi masalah adalah ketika kita tidak menjelaskan bahwa itu sebenarnya diambil dari paper-paper yang sudah kita publish. Jadi bukan berarti kita mengambil karya kita yang sudah ada sebelumnya dan kita pakai lagi itu salah. Nggak salah. Tapi harus disitasi, harus dijelaskan. Ini diambil, gitu ya. Diambil dari karya sebelumnya. Kalau tidak, tentu namanya jadi pelanggaran. Oke. Jadi ini memang banyak orang yang sering salah interpretasi. Mereka mengira, oh kalau saya plagiarisme berarti kita nggak boleh pakai karya yang udah ada sebelumnya. Bukan. Boleh-boleh aja, cuman harus disitasi. Sama sebenarnya ketika kita menggunakan karya orang lain. Gitu kan. Boleh nggak pakai karya orang lain dan kontribusinya banyak sebenarnya ke artikel kita? Boleh, tapi harus disitasi. Jadi pembaca harus jelas yang mana yang kontribusi kita dan yang mana yang kontribusi orang yang kita citasi gitu. Jangan sampai kesannya adalah kita yang buat semuanya. Padahal orang yang disitasi lebih banyak kerjaannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini kan dari 4 jenis plagiarisme ini, yang paling berbahaya sebenarnya adalah intensional, ya kan? Dia udah mengerti, tapi dia tetap melakukan. Tapi karena susah banget untuk membedakan jenis-jenis plagiarisme yang ada, contoh nih, gimana cara kita tahu dia sengaja atau tidak sengaja? Nggak mudah kan taunya. Biasanya dipukul rata. Semuanya dianggap plagiarisme, pelanggaran, dan harus dihukum. Begitu. Self plagiarisme memang bisa dibedakan, tapi tetap itu hukumannya sama. Karena kan tetap
itu menggunakan karya orang lain tanpa acknowledgement, di mana orang lainnya adalah diri kita sendiri. Mungkin ada yang jadi penasaran, loh, kan kalau kayak gitu self plagiarism sebenarnya tidak merugikan siapapun. Kenapa? Dianggap pelanggaran, kan? Kan itu karya saya sendiri. Berarti kan saya yang diuntungkan dong, gitu kan? Nah, ini lebih ke arah aspek untuk etika aja, gitu ya. Ketika orang lain bikin dua paper jurnal dengan dua topik yang berbeda, dan kita hanya bikin dengan satu topik yang sama, effortnya kan, usahanya kan sebenarnya jadi tidak adil ya. Kita hanya menggunakan satu karya yang sama, terus kita pakai berkali-kali, sedangkan yang lain itu dia untuk publish beberapa jurnal, mereka harus melakukan beberapa riset. Jadi sisi adil tidak adilnya yang lebih difokuskan. Kita bandingkan dengan penulis lain yang tidak menggunakan ulang karya mereka, gitu ya. Tapi kalau improvement boleh ya. Jadi kalau misalkan nih kita punya riset, terus kita melakukan studi berikutnya yang merupakan pengembangan dari riset tersebut, itu nggak masalah. Yang masalah adalah riset yang sama dipakai berkali-kali, gitu kan. Nah, itu yang jadi tidak adil bagi peneliti-peneliti lain. Nah, gimana sih cara menghindari plagiarisme kalau gitu? Pertama, selalu catat sumber dari setiap ide atau karya. Jadi ketika kita membaca paper gitu ya, ada yang penting kita highlight. Kita highlight, terus kalau misalkan mau kita bikin sebuah file Excel, kita mapping semua informasi yang ada. Sama juga ketika kita mendesain metode penelitian. Ketika kita melihat, oh ya ini metodenya ngambil dari A, dicatat gitu ya. Supaya kita tidak melakukan unintentional plagiarism. Jadi nggak sengaja. Berikutnya, yang penting juga adalah citasi atau referensi. Ada beberapa orang gitu ya, dia langsung kena kasus plagiarisme karena dia lupa menuliskan citasinya. Kembali lagi, mungkin dia masuknya unintentional, tidak sengaja. Tapi karena tidak bisa dibedakan, maka dia dianggapnya intensional dan tetap dihukum. Nah, ini juga mungkin eh, perlu diperhatikan ketika kita melakukan referensi atau citasi. Kita kan mungkin banyak yang sudah pakai kakas otomatis. Contoh, Mendeley, Zotero. Itu bisa dipakai. Dan kita udah nggak perlu pusing-pusing lagi kan dengan format referensi. Tapi perlu diingat bahwa Zotero, Mendeley tidak sempurna. Mereka punya kekurangan. Jadi, harus dicek lagi referensinya. Karena citasi atau referensi yang salah, berarti kita bisa dianggap tidak memberikan kredit yang layak. Jadi dibaca lagi referensi yang udah ada. Walaupun itu otomatis di-generate sama Zotero, Mendeley, cek apa yang tertulis di sana. Benar nggak nama penulisnya semua ada? Benar nggak ini nama jurnalnya seperti itu? Kadang ada beberapa formatting yang langsung menyingkat-nyingkat nama jurnal. Benar nggak singkatannya seperti itu? Tahunnya sama nggak? Ada informasi yang kurang nggak yang perlu ditambahkan? Misal beberapa publisher mungkin dia menampilkan yang namanya halaman, kan? Tapi misalkan itu tidak muncul di Sotero, misalkan. Kenapa? Karena citasi yang salah berarti kita tidak memberikan kredit yang layak. Bayangkan nih ya, kita sudah buat sesuatu gitu kan, capek-capek, terus digunakan sama orang lain, tapi orang lain itu tidak mengakui karya kita. Kan sedih gitu. Berikutnya, hindari yang namanya direct quoting. Jadi di sini, kebetulan aku kan dosen, dan aku pernah lihat ada satu mahasiswa, dia bikin literatur review, dia direct quoting dari satu referensi. Gitu kan. Nah, kenapa direct quoting jelek? Pertama, dari sisi visual ya. Nggak enak kan lihatnya ada direct quoting. Ada quote gitu kan, depan sama belakang. Kedua, adalah biasanya kita kalau publikasi ilmiah, itu nanti akan dicek menggunakan kakas otomatis. Yang kayak model-model Turnitin. Turnitin itu nggak peduli apakah ada direct quoting atau tidak. Dia tetap menganggap, oh ya ini sama, ya sudah. Gitu. Dilaporkan sebagai kesamaan. Kalau editor jurnal atau reviewer tesis dan sebagainya tidak peduli dengan hal detail,
Jadi maksudnya dia hanya melihat general saja, maka otomatis kita akan dianggap plagiat. Begitu, itu pertama. Yang kedua, kenapa direct quoting jelek? Adalah itu mengganggu alur cara penulisan kita sebagai penulis. Ketika kita direct quoting, kita ambil karya orang, termasuk cara menulisnya. Dan otomatis ketika pembaca membaca tulisan kita, mereka mungkin akan bingung karena ada lompatan gaya penulisan. Terus berikutnya lagi hindari copy paste dari karya terdahulu atau karya orang lain. Jangan melihat, oh ya ini kan sama topiknya tentang sistem informasi. Ya udah literatur reviewnya ambil aja dari yang sebelumnya. Oh kan gitu-gitu aja, gitu kan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kembali lagi ke yang direct quoting tadi. Pertama adalah kesamaannya akan jadi tinggi, dan yang kedua adalah cara penulisannya jadi tidak sesuai. Perlu diingat bahwa cara penulisan itu berkembang dari yang cupu sampai yang jago. Sama lah seperti kalau kita misalkan sering naik mobil. Ya tentu awal-awal mungkin kita beda ya cara nyetirnya sampai ketika kita sudah setahun atau 2 tahun. Nah, jadi itu hindari copy paste. Berikutnya lagi berarti kita setiap kali membuat karya baru, kita harus selalu menulis ulang. Walaupun topiknya serupa, walaupun topiknya adalah improvement. Jadi kan kita kalau peneliti itu sering ya, udah ada satu riset, kita lanjutin ke riset yang lain. Nah, itu nggak masalah. Tapi selalu tulis ulang laporannya. Jangan ngambil dari laporan sebelumnya, lalu edit dikit-dikit. Kalau ngambil dari laporan sebelumnya dan edit dikit-dikit, maka hasilnya bakal jadi mirip dengan laporan yang sebelumnya. Dan kesamaannya akan jadi tinggi. Gitu. Jadi, jangan kita ambil mentah-mentah gitu ya, dari referensi karya yang terdahulu atau orang lain. Boleh dijadikan acuan, tapi harus ditulis ulang. Nah, sekarang isu yang kedua, falsifikasi, pemalsuan data atau hasil. Ini biasanya kadang muncul ketika hasil tidak sesuai ekspektasi. Misalkan nih, kita membuat sebuah sistem, kita harapkan orang bakal jadi semakin terdorong untuk belajar menggunakan sistem kita. Ternyata, setelah dievaluasi, yang terjadi adalah mereka makin malas. Karena sistem kita kompleks. Misalkan tadi, harusnya diharapkannya lebih bagus nih ketertarikannya, tapi sekarang malah tidak. Perlu diingat bahwa di laporan riset atau publikasi itu boleh menyampaikan hasil negatif. Jadi nggak selamanya harus positif. Aku ada lihat beberapa paper, mereka melaporkan kegagalan instead of kesuksesan. Gitu. Gimana kalau gitu cara melaporkannya? Memang diakui, melaporkan hasil negatif lebih sulit daripada melaporkan hasil positif. Karena biasanya kan dalam riset yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah intervensi baru, intervensi tersebut diharapkan lebih efektif atau lebih efisien. Tapi kalau itu tidak terjadi, nah berarti kan lebih susah ya penyampaiannya. Kenapa? Karena kita jadi harus lebih terfokus pada lessons learned. Jadi alasan kenapa ini teh hasilnya jadi negatif? Kenapa ini hasilnya jadi buruk? Dan lesson learned ini harus bisa diaplikasikan ke konteks yang lebih luas. Jadi misalkan tadi kita membuat sistem untuk mendorong siswa belajar. Nah, berarti kita bilang mungkin ini bisa juga diterapkan ke pembelajaran ini bisa diterapkan juga ke sistem-sistem yang sejenis. Sistem-sistem terkait dengan pembelajaran. Jadi jangan melakukan A, B, C, D, E karena nanti kemungkinan jadi gagal. Nah, tentu kalau bisa ada hal positif yang dilaporkan, laporkan hal positifnya, gitu kan? Jadi laporkan bersama-sama dengan hasil riset yang negatif. Misalkan, mungkin dia tidak efektif, tapi dia lebih efisien sedikit. Nah, itu dilaporin aja nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah di sini jangan memilih-milih hasil yang dilaporkan. Jadi kalau misalkan ternyata, oh ya ini
tidak efektif, lebih tidak efektif, tapi dia lebih efisien dikit. Terus ya udah efektivitasnya kita buang, kita laporinnya efisiensi aja. Nah itu salah, salah gitu ya. Jadi kalau bisa apa yang bisa kita laporkan semua ya semua gitu ya. Jadi jangan karena dia negatif kita nggak usah laporin. Itu hal yang tidak benar. Nah, yang ketiga yang sering muncul lagi adalah fabrikasi, pembuatan data atau hasil secara mengada-ngada. Jadi kadang-kadang nih kita kan peneliti juga kan punya ini ya, punya deadline. Jadi terdorong untuk menyelesaikan laporan riset atau mempublikasikan, tapi sebenarnya nggak mau ngumpulin data. Akhirnya datanya dikarang-karang. Perlu diingat bahwa ketika kita mengarang data, itu data karangannya tidak akan sebagus data yang asli. Dan beberapa orang bisa lihat itu, ya. Jadi beberapa orang bisa tahu bahwa oh ini datanya real atau datanya palsu. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Dan kadang ada beberapa jurnal bahkan yang sampai meminta datanya dipublish di internet. Artinya yang baca banyak. Nah, kalau gitu etika dalam melakukan riset kurang lebih seperti apa untuk menghindari ketiga hal itu? Intinya, ketika kita melakukan riset, gitu ya, kita harus melakukan the one that produce the greatest good and does the least harm for all who are affected. Jadi ya tentu pertama kita harus menghindari tadi ya tiga hal itu. Um, Plagiarism karena merugikan orang lain juga kan, yang diplagiat terutama. Terus fabrikasi, fabrikasi ini berarti akan merugikan ke komunitas sains, ya. Sama juga halnya dengan falsifikasi. Jadi akan memberikan hasil yang misleading. Orang jadi mempercayai hal yang tidak seharusnya bisa dipercayai. Oke. Dan ini akan lebih bahaya untuk beberapa bidang yang terkait dengan kehidupan manusia. Contoh kesehatan. Kita bilang, oh ya obat ini lebih efektif, tapi ternyata tidak. Gitu kan. Terus misalkan, oh ya tentang struktur bangunan. Struktur bangunan kalau salah apa itu jadi rubuh, gitu kan. Bisa nyawa yang hilang. Gitu. Nah, tentu selain itu, juga kita harus mempertimbangkan hal-hal lain ketika melakukan riset. Ini etis nggak sih? Wajar nggak sih dilakukan? Beberapa lembaga riset dan universitas, biasanya mereka sudah punya departemen khusus untuk menentukan apakah riset yang dilakukan itu memenuhi kaidah atau tidak. Ya. Dan beberapa jurnal atau konferensi bahkan mewajibkan peneliti menuliskan apakah riset mereka sudah diterima oleh Departemen Etika dari afiliasinya. Kalau ada. Nah, etikanya seperti apa? Tadi ya, sebenarnya bahasa pendeknya the one that produce the greatest good and does the least harm for who are affected. Nah, kadang-kadang kita kan kebanyakan melakukan riset berbasis survei ya. Nah, kalau survei sebenarnya etikanya gampang, kita bisa mengacu pada GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi ini regulasi dari Eropa terkait proteksi dan privasi data. Biasanya peserta riset perlu tahu nih minimal tentang riset yang terkait, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana data tersebut dapat disimpan dan diproses. Biasanya kita persetujuannya pakai consent form. Tentu yang perlu diingat adalah data yang diminta itu tidak boleh merugikan pihak manapun. Jadi kita nggak boleh minta data yang misalkan nih, anggaplah kita bertanya berapa kali Anda disakiti oleh pasangan Anda. Nah, kan itu kan sebenarnya berbahaya ya, karena itu bisa berdampak pada mental health. Atau mungkin apakah Anda eh, pernah terlibat dalam kasus apa gitu ya. Nah, itu perlu ethics approval, perlu persetujuan etik dari komite ya, atau pihak ketiga lah minimal. Jadi mereka harus bisa melihat apakah ini logis atau tidak. Dan biasanya harus di luar dari tim peneliti. Karena kalau tim peneliti kan lihatnya mungkin merasa oke-oke aja gitu. Dan biasanya kalau lihat dari GDPR, data yang diminta adalah data yang memang diperlukan untuk analisis. Jadi kita nggak boleh tuh minta data-data yang kurang berguna. Beberapa riset di Indonesia masih meminta data yang lebih daripada seharusnya. Jadi kita misalkan survei, survei tentang preferensi makanan. Tapi kita minta email, umur, WhatsApp, gitu kan.
dan semua kontak-kontak pribadi, alamat, gitu kan. Padahal kan sebenarnya hal-hal tersebut tidak terlalu berguna. Kalaupun mau dianalisis, boleh, cuman harus dijelaskan nanti analisisnya seperti apa. Ini juga sebenarnya GDPR berlaku juga untuk aplikasi ya. Jadi aplikasi juga sama, sebenarnya kita tidak boleh meminta data yang tidak kita pakai dalam proses aplikasinya. Jadi jangan nanti untuk membuat sebuah akun minta datanya banyak banget gitu. Padahal mungkin sebenarnya yang kepake cuman username sama password. Yang lainnya nggak ada digunakan sama sekali. Ya orang mungkin kadang-kadang bisa ngeles, bilangnya, oh ini untuk administrasi. Ya iya, tapi kan sebenarnya itu data orang gitu. Kita harus hormati. Kalau kita nggak butuh ya jangan minta gitu sebenarnya. Jangan ya jadi ngeles kayak gitu gitu. Sama juga tentang kayak misalkan nih, apakah kita boleh men-track ya, men-track perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi. Itu juga sama, itu ada etikanya. Jadi sebenarnya kalau cuma sekedar digunakan untuk hal internal, itu biasanya kadang-kadang nggak masalah. Tapi ya tentu ya, itu um, ada aturan kompleksnya dah, dan harus mengikuti yang namanya hukum, ya aturan hukum yang berlaku. Jadi um, biasanya sih masih diperbolehkan untuk mengambil ya perilaku perilaku dari pengguna. Tapi biasanya dibatasi. Jadi nggak boleh tuh misalkan kita lagi pakai aplikasi tiba-tiba kameranya diam-diam nyala terus ngambil data itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan tombol mana yang diklik, terus berapa lama dia di halaman itu biasanya masih oke dalam batasan-batasan tertentu. Nah memang ini daerahnya disebut dengan abu-abu. Jadi nggak selamanya selalu oke, nggak selamanya juga selalu tidak boleh. Makanya penting untuk sering-sering baca dari skema etika yang berlaku. Kadang tuh kan kalau kita install aplikasi, ada tuh ya, term and conditions. Walaupun panjang dan tidak menarik untuk dibaca, itu sebenarnya cukup penting. Karena di situ mereka menyatakan apa saja yang akan dilakukan terhadap data yang ada. Nah, ada yang disebut dengan Retraction Watch. Ini adalah situs dengan fokus untuk melaporkan hasil-hasil riset yang terkena pelanggaran akademik, baik dari plagiarisme, falsifikasi, atau yang tadi ya, fabrikasi. Ini bisa memperkaya pandangan kita tentang ya tadi tiga hal tersebut, pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan mungkin bagaimana menghindari melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi ini akan membuat peneliti lebih berhati-hati karena biasanya di Detection Watch juga dijelaskan apa hukumannya bagi si pelanggar. Oke, ini referensi ya. Jadi ini referensi lain selain daripada link-link yang diberikan di depan. Terima kasih.